Halo rekan-rekan pembelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan tutorial bagaimana membuat sebuah dinding interaktif di kelas menggunakan aplikasi bernama Padlet. Rekan-rekan pembelajar bisa mengunjungi Padlet di tautan padlet.com. Silakan diketikkan, kemudian akan terbuka layar pertama, yaitu berandanya. Nah, seperti ini muncul juga contoh-contoh Padlet yang bisa kita buat. Ada yang berupa dinding, ada berupa kanvas, kolom, daftar, kisi, kronologi, dan juga peta. Kemudian untuk membuat, kita bisa daftar atau kita bisa masuk. Kita klik masuk, kemudian kita bisa masuk menggunakan akun Google, Microsoft, ataupun Apple. Nah, untuk mempermudah, silakan masuk dengan akun Google. Nah, kemudian di sini akan muncul Padlet yang pernah kita buat. Nah, kalau rekan-rekan pembelajar baru pertama kali, tentunya masih kosong. Kemudian untuk membuat langsung saja klik pada Buat Padlet di sebelah kanan atas. Nah, nanti akan muncul ada 7 pilihan model atau jenis Padlet yang bisa dibuat. Ada yang berupa dinding, daftar, kisi, kolom, sampai dengan kronologi. Pada kesempatan ini kita akan membuat Padlet yang sederhana, yaitu berupa dinding. Jadi silakan rekan-rekan klik dinding. Nah, langsung masuk dan muncul settingan lanjutan. Jadi yang perlu diedit adalah bagian judul. Judul ini silakan ketik dengan tema diskusi ataupun kelas yang akan diterapkan Padlet. Misalkan saya beri judul brainstorming sosiologi. Kemudian uraian, silakan diberikan uraian ataupun instruksi singkat, bisa menambahkan logo sendiri dengan klik tambahkan lambang Anda sendiri. Nah, saya lewati icon, kemudian tampilan ya. Tampilan kita bisa klik bagian wallpaper, kita bisa pilih. Kalau yang muncul di layar saya ini defaultnya warna kuning, tapi saya mau berubah atau mau ganti menggunakan foto. Misalkan saya pilih, nah nanti akan berubah. Ini jadi untuk mengganti wallpaper ada bisa foto ataupun tekstur dan pola ya, ada tekstur dan pola, ada juga gradien. Ini pilihan tampilan gradien dan juga ada warna solid. Silakan dipilih sesuai selera, atau misalkan kita mau menambahkan background sendiri, kita dapat klik bagian tambahkan kertas dinding Anda sendiri. Kemudian di sini bisa klik unggah ataupun bisa juga cari gambar. Misalkan saya memilih gambar sendiri, saya pilih gambar. Oke. Nah, nanti Padletnya akan berubah menjadi gambar custom yang telah kita upload. Atau kita coba misalkan di sini cari gambar. Kita bisa ketikkan, misalkan ketikkan kata kuncinya as. Nah, di sini ada gambar yang mau kita pakai, kita tinggal klik saja. Kita pilih yang mana cocok. Nah, akan langsung berubah otomatis ya. Lanjut, setelah kita setting wallpapernya, kita bisa memilih skema warna. Jadi apakah skema putih atau skema hitam. Oke, selanjutnya kita pilih jenis huruf. Jenis huruf kita bisa pilih, ada 4 pilihan. Disesuaikan dengan mana yang paling sesuai. Nah, kemudian di bagian memposting ada atribusi. Atribusi itu tampilkan nama kreator di atas setiap postingan.
Jadi kalau kita nyalakan, nanti setiap postingan itu akan ada namanya, nama akunnya. Apabila siswa atau mahasiswa login terlebih dahulu di Padletnya, ya, biasanya namanya akan muncul. Tapi kalau dia tidak login, jadi dia hanya masuk ke link langsung tanpa login, biasanya namanya akan tertulis anonim. Nah, ini pengaturan posisi postingan baru, apakah di bagian yang pertama atau yang terakhir muncul. Kemudian di sini ada izinkan pengunjung berkomentar di postingan. Kalau kita nyalakan, berarti postingannya nanti akan dapat dikomentari. Kalau kita matikan, berarti tidak ada tombol untuk tambahkan komentar. Misalnya kita klik nyalakan. Kemudian reaksi. Nah, reaksi ini ada 5 jenis. Kita pilih tidak ada, berarti tidak ada reaksi yang bisa diberikan. Lalu ada reaksi untuk suka postingan, ada vote, jadi like atau dislike, ada bintang 1-5 dan beri nilai. Nah, kalau beri nilai ini ada skor yang bisa kita atur. Misalkan kita beri reaksi bintang. Nah, kemudian sudah cukup kita atur Padletnya. Lalu kita klik lanjut. Oke. Nah, Padlet kita sudah jadi. Kalau kita mau memposting, kita dapat klik tombol post. Nah, misalkan kita akan membagikan Padlet ini ke siswa atau mahasiswa kita, berarti kita klik tombol sebar, ya, kita sebar, lalu kita klik salin tautan ke clipboard. Nah, kemudian URL-nya kita akan bagikan ke mahasiswa kita. Jadi ketika mahasiswa nanti mendapatkan URL-nya, mereka akan membuka link yang tadi kita share. Nah, mereka akan mengarah ke Padlet kita. Kemudian mereka tinggal klik tombol, lalu subjeknya misalkan kita isi. Tadi pertanyaannya silakan tulis nama teman yang paling aktif di kelas. Nah, misalkan begitu ya. Terus kita bisa klik warnanya mau merah, jingga, biru. Ini untuk warna kertasnya ya. Misalkan kita pilih biru. Nah, ketika sudah selesai bisa dipublikasikan. Atau kalau misalkan mau ditambah dengan gambar, bisa ditambah dengan tautan, bisa ya. Ini kita bisa menambahkan fitur-fitur lain selain teks. Misalkan kita mau kasih gambar, audio, video, lokasi, itu bisa. Nah, kita klik publikasikan. Ini sudah langsung muncul nih. Nah, secara sinkron di sini. Karena kita tadi klik reaksi ya, reaksi bintang, makanya kita bisa di sini memberi nilai. Nanti mahasiswa atau siswa bisa klik, oh, postingan ini kita beri bintang 5 gitu. Dan karena tadi kita bisa izinkan komentar, maka dari itu ada tombol tambahkan komentar. Baik rekan-rekan pembelajar, itulah tutorial membuat Padlet sederhana. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.